7 di Amerika. Pedes po. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Senang lagi balik lagi sama kalian. Dan seperti kalian lihat, hari ini kita bakal mukbang bakso pedas. Ini request kalian semua yang pada bilang makan bakso dong kak, masa makan bakso dong kak. Terus habis itu kalian juga pada minta yang pedas-pedas. Jadi gue sebenarnya agak-agak takut sih sama makanan hari ini. Soalnya gue nih dan suami juga, kita tipe yang makan samyang versi biasa aja udah kepedesan. Jadi gue melihat semua cabai di atas itu, rasanya perutnya udah keburu sakit. Nah, seperti biasa gue juga bakalan cerita kisah kriminal seperti biasa sambil kita mukbang. Dan semoga gue masih bisa selesain ceritanya, soalnya kayaknya gue bakalan hahe-hahe. Jadinya kita cuma berdoa bahwa video ini bakalan akhirnya ntar bisa tayang dan gue bukannya dead di toilet. Alright, cerita hari ini akan bikin kalian mikir siapa yang sebenarnya salah ya. Tersangkanya muncul satu demi satu, terus habis itu kayak oh ternyata bukan atau memang dia. Pokoknya bener-bener bikin pusing. Tapi sebelum kita cerita, kita akan coba dulu karena sudah lapar. Let's have a try. Jadi ini ada baksonya nih, yang ini bakso tenis, gede banget. Oh, look at that. And cabenya banyak banget. Thank you so much buat Meta. Kita beli dari teman kita namanya Meta. This looks so good. Jadi ada yang versi biasa sama ada versi yang bakso tenis. Mari kita coba. Gue kayaknya mau coba kuahnya dulu di tempat yang gak pedes. So good. Meta, good job. Tapi pedesnya aja udah kerasa. I'm so scared. Are we going to die? Oh my god. Thank you Meta. Sama kita juga ada mie di bawah sini untuk nemenin baksonya. Gue bakal coba dulu baksonya yang kecil aja dulu, yang ada cabenya sedikit. Oh my god, kuping gue udah mulai sakit loh. Kayak you know kalau kalian makan cabai terus habis itu kuping lu kayak kebuka gitu. Ini aja gue baru makan kuahnya aja udah kupingnya udah sakit. Let's try this bakso. Oh. Oh. It's amazing. Wow. Wow. Ini lagi hujan lagi, kalian denger nggak suaranya? Lagi hujan dingin-dingin. Wow. Tahu? Makan bakso. Wah, tahunya. Gue paling suka makan tahu. Kalau disuruh pilih antara tahu sama tempe, gue pilihnya tahu. Enak tempe. Oh my god, it's so hot. Satu lagi baksonya sebelum kita mulai ceritanya. Gue udah mulai mukanya udah merah belum? Semoga belum. Jadi kejadian ini terjadi kepada pemain footballer, American football ya. Namanya Sean Gale dan dia main di klub namanya Chicago Bears. Dan Chicago Bears ini tuh yang bisa menang kayak NFL gitu dulu waktu 1985. Jadi dia memang udah retire sih sekarang ini, pas lagi kejadian di 2007 ini dia udah retire. Tapi sebelumnya dia cukup memang salah satu pemain yang cukup dilulukan gitulah pada tahun 1985 itu. Semenjak dia berhenti dari main di football itu, dia nggak berhenti di bidang olahraga. Dia jadi kayak komentator gitu, komentator pemain-pemain yang lainnya gitu. Jadi memang dia cukup good looking sih, memang dia. Nanti gue pasang fotonya ada di sini. Anyway, jadi ceritanya ini kejahatannya terjadi kepada pacarnya dia
yang udah lama banget on off 18 tahun, namanya Ronnie Rogers gitu. Tapi sebentar makan dulu. This is so good. Jadi mereka tuh udah pacaran 18 tahun, tapi nggak pernah tinggal bersama, nggak pernah kayak gimana ya, nggak pernah bilang oh this is my boyfriend, this is my girlfriend, nggak pernah bilang kayak gitu loh. Jadi mereka kalau cabenya jadi si Ronnie-nya ini tuh kayak gimana ya, dia kayak biarin aja gitu si Sean-nya, soalnya si Sean-nya itu tuh suka main cewek. Basically pacarnya tuh ada banyak, bukan pacar sih, bukan even pacar, tapi maksudnya dia memang suka main cewek gitu. Tapi satu hal yang selalu ada konstan di hidupnya dia adalah si Ronnie. Jadi bagaimanapun semua cewek bolak-balik keluar dari hidupnya si Sean ini, Ronnie ini selalu yang ada di samping dia, selalu bisa balik, selalu pokoknya mereka tuh ya kayaknya udah cocok sama satu sama lain, tapi gara-gara Sean-nya aja yang agak-agak playboy, jadinya mereka tidak bisa bersama, benar-benar bersama gitu. Wow. Pedas, Mbak. Ini bakso tenisnya makannya gimana ya? Bisa ambilnya. Ntar gue pengen ini. Nih, this is for you guys yang pada minta cabe makan pedas. Nih, this is for you. What am I doing with my life? Jadi si Ronnie-nya ini udah umur 41 tahun. Dan tiba-tiba dia kontak si Sean dan dia bilang, "Oh, it's a miracle. Gua hamil." Okay. Jadi si Ronnie ini udah benar-benar excited banget, akhirnya dia bisa hamil. Maksudnya udah umurnya udah 40 lebih gitu loh. Dan akhirnya dia hamil dan dia bilang, ada lu atau nggak ada lu, gue bakal tetap lahirin bayinya gitu loh. Maksudnya gue bakal keep the baby. Terus habis itu dia ya udah hari demi hari berlalu sampai akhirnya dia sudah 7 bulan pregnant gitu. Udah 7 bulan pregnant, terus habis itu suatu hari dia mau pergi ke kantor, dia udah siap-siap, dia buka pintu depannya, tiba-tiba ada orang langsung menembak si Ronnie-nya ini 2 kali. Bang bang, dan dua-duanya di perutnya si Ronnie. Dan bukan cuma 2 kali itu doang, ditembak lagi sampai akhirnya dia meninggal. Jadi kepalanya pusing, mulai pusing gue. I'm being serious, kepala gue pusing. Jadinya dendam dong kayak gitu mah, nembaknya banyak-banyak gitu. Ya nanti lu bakalan denger ceritanya gimana. Kalau gue bisa selesaiin ceritanya. Oh my god, this is so spicy. Let me just have this tofu. Nah terus habis itu polisi langsung datang kan ke rumahnya si Ronnie ini. Soalnya tetangganya ada yang denger kayak ada suara blup 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 gitu, kayak kok tiba-tiba ada yang teriak-teriak, terus habis itu blup blup blup, terus habis itu nggak ada suara apa-apa lagi. Jadinya dia telepon polisi. Terus pas polisi datang, akhirnya polisi lihat gitu loh kalau misalnya ini dia udah meninggal. Dan mereka setelah lihat kayak blup blup blupnya itu tuh kayak suara tembakan tapi pakai yang peredam gitu loh. Jadinya suaranya nggak dor gitu, suaranya kayak blup 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 gitu. Tapi gara-gara dianya teriak, jadinya si tetangganya ada yang dengar. Nah terus habis itu si polisi tiba-tiba dapat telepon, dan dapat telepon ternyata dapat dari telepon dari si Sean. Si Sean ini kan memang dia
komentator NFL gitu kan, jadinya dia banyak kenal sama reporter-reporter, orang-orang yang bawa acara news gitu di TV, jadinya terus habis itu dia ngasih tahu ke dia gitu loh, kok gue denger lu jadi tersangka akan kejahatan yang baru aja terjadi pagi ini gitu loh. Terus habis itu Sean bilang, hah apaan, yang bener aja gitu loh. Makanya dia langsung telepon polisi. Dia telepon polisi terus habis itu dia bilang, ada apa memang ya pagi ini gitu loh. Terus habis itu, oh ada di daerah A gitu kan. Terus habis itu dia bilang, oh my goodness, is it Ronnie gitu loh. Soalnya dia yang dia tahu yang tinggal di situ ya Ronnie gitu loh. Terus habis itu dia bilang, Sean, polisinya ya, dia bilang, Sean, lu jangan ke rumahnya si Ronnie. Soalnya dia tahu kan si Ronnie-nya meninggal. Lu jangan ke rumahnya Ronnie, lu langsung datang ke kantor polisi aja. Nah terus pas dia datang ya akhirnya dia dikasih tahu kalau si Ronnie udah meninggal. Dan si Sean ini tuh sedih banget gitu loh. Kelihatan kalau dia sedih banget kehilangan si Ronnie ini gitu loh. Kayak histeris gitu. Tapi kan semua polisinya pada bilang, jangan-jangan dia nih gitu loh. Soalnya kalau dilihat kenapa nih yang dibunuhnya, kenapa dibunuhnya, pengennya anaknya dibunuh juga gitu loh. Dan dia ini kan papinya gitu loh. Anyway, terus akhirnya waktu diwawancara, terus tiba-tiba si polisinya bilang, kok dia tiba-tiba kayak tenang sekali orangnya gitu loh. Beda banget 180 derajat sama tadi pas lagi dia dibilangin bahwa si Ronnie-nya meninggal. Kayak udah latihan gitu menurut mereka. Jadinya mereka semua kayak, jangan-jangan dia nih benar. Terus sama polisinya ditanyain, kira-kira menurut kamu siapa yang mau menyakiti si Ronnie gitu loh. Terus habis itu si Sean-nya bilang, gue sih punya banyak cewek. Ada kemungkinan salah satu dari cewek-cewek itu gitu loh. Terus habis itu si polisinya bilang, oh ya udah kasih kita list ceweknya. Dipikirkan ya, paling 3, 4. Dia nulis satu-satu. Makin lama kok makin panjang. 12 sampai 14 nama ada di kertasnya itu. Dia kasih ke polisi semuanya. Ini semua nama cewek-cewek yang selama ini gue sudah teman dekat. Dan kemungkinan tersangka. Sekarang kayaknya kita harus cobain. Ini yang tenisnya ini sudah memanggil gue men. Tapi gue gak tahu gimana cara makannya. Should I just harus diambil gini? Iya, harus dipotong. Coba gue mau coba makan dulu, coba digigit. Bisa atau enggak? Awas kesel. Wow. Wow. Ada telur. Iya. Ada telurnya? Lihat guys, oh my god, this is so good. Wow. Mantap. Gue boleh potong banget gak? Nih guys, gue pengen kalian lihat. Wow. It's so good. Kenapa kok yang ini enak banget ya? Matt, mantap Matt. Terus habis itu ditanyain kan sama polisinya, lu ada kira-kira dari list ini siapa yang menurut lu paling mungkin nyakitin si Ronnie gitu. Terus habis itu si Sean-nya bilang, oh kalian harus lihat yang namanya Monica Kuroska. Susah namanya, soalnya she's Polish. Soalnya si Monica ini dia tuh cemburuan banget. Gue ada restraining order buat dia. Soalnya dia pernah datang ke rumah gue mabok. Terus habis itu dia lihat gue sama cewek lain. Terus habis itu dia bisa mecahin kaca jendela rumah gue. Terus habis itu dia kayak mau masuk segala. Ya tentu saja gue serem dong sama dia. Jadinya gue ada restraining order sama dia. Terus habis itu lagi, cewek-cewek gue yang lain semuanya tuh pada dapet
dapat surat kayak dari orang tidak dikenal gitu untuk ngasih tahu bahwa gue tuh ada apa sih namanya, gue nyeleweng sama cewek A B C D E, semuanya pada dapat surat men. Dan suratnya itu tulisannya tuh kayak bukan pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya tuh yang nggak terlalu benar gitu loh. Dan si Monica ini gara-gara dia Polish, memang dia bahasa Inggrisnya agak-agak kayak broken gitu loh, nggak bener-bener 100% grammarnya salah atau gimana gitulah. Anyway, jadinya ya udah dong, wah polisinya bilang oke, kita lihat nih si cewek ini. Soalnya first of all si Sean-nya ini tidak jadi tersangka lagi, soalnya dia memang ada alibi pada saat itu dia lagi di tempat lain gitulah. Jadi ada orang lain yang bisa bilang bahwa itu bukan dia yang bunuh. Dan juga si salah satu tetangganya ada yang bilang, oh gue lihat ada yang datang, satu badannya kecil gitu maksudnya, sedangkan si Sean ini tuh kan pemain ini kan ya tentu saja badannya gede gitu kan. Yang datang ke rumahnya si Ronnie ini dia badannya kecil gitu loh, pakai hoodie kecil gitu. Jadinya semua pada bilang oke, ini kemungkinan bukan si Sean. Ya udah, akhirnya mereka ngeliat kan si Monica ini, Monica, tell us about you. Kamu hari itu lagi ngapain? Jadi si Monica ini dia tuh personal trainer gitu. Cantik memang, semuanya cewek-cewek yang dikencani sama si Sean ini memang cantik-cantik. Ya gimana dong, dia memang agak ganteng juga. Anyway, kok gue jadi kayak nggak Rolhido sih ceritanya. Pengaruh pedas. Jadinya si Monica ini kan ditanyain kan, ini lu bukan yang kirim surat-surat, lu bukan yang ngebunuh si Ronnie ini gitu. Terus habis si Monica bilang, hah, surat apa? Gue juga dapat surat itu, bukan gue yang nulis sama sekali gitu loh. Ronnie, gue udah nggak peduli lagi. Gue juga tahu memang si Sean tuh suka main cewek, gue tahu. Tapi gue sudah tidak memikirkan dia lagi. Waktu itu gue datang ke rumah dia, memang gue pecahin kacanya dia. Tapi tuh nggak sengaja, soalnya gue lagi mabuk men. Gue lagi mabuk, mau buka pintunya terus nggak sengaja ketinju. Mungkin personal trainer kali ya, memang. Dia ditanyain, lu lagi ngapain pada saat pagi itu, pas lagi si Ronnie-nya dibunuh. Dia lagi ngajarin orang lain, personal trainer, lagi olahraga. Jadinya dia punya alibi lah pokoknya gitu. Jadi dia bukan tersangka lagi. Terus habis itu semua cewek-ceweknya pada ditanyain dong, semua cewek yang ada di list ini ditanyain, kira-kira kita harus lihat yang mana gitu loh di antara kalian. Terus habis itu semua banyak yang bilang, lalu lihat deh yang namanya Marnie Yang. Kita lihat dulu sih Marnie Yang ini tuh siapa. Jadi si Marnie Yang ini, yang ini cabenya banyak. Si Marnie Yang ini dia udah cerai. Punya anak 3. Dan dia ibu tunggal gitu. Jadinya dia harus kayak kerja banyak gitulah supaya bisa menghidupi keluarganya. Terus habis itu dia, lu jangan ketawa di atas penderitaan orang lain dong. Terus habis itu lagi bingung nih, sedih ceritanya tuh. Nah si Marnie ini ketemu sama si Sean pas dia lagi kerja jadi kayak security area gitu, security guard gitu si Marnie-nya. Cewek tapi security man. Mantap. Habis itu dia juga kerja jadi real estate agent at the same time. Terus habis itu Sean-nya dengar kalau dia orang real estate. Terus habis itu si Sean-nya, hey, gue juga lagi mau beli rumah nih gitu, lu tunjukin dong real estate yang bagus, bla bla bla, minta nomor telepon lu, bla bla bla. Very smooth. Setelah itu mereka juga ngomongin tentang rumah, men. Mereka teks-teksan gitu, ngomonginnya juga tentang rumah, nggak ada hubungannya sama
do you wanna have a date, bukan kayak gitu lah. Pokoknya si Sean ini very 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 smooth. Tapi akhirnya mereka ketemuan untuk ngomongin tentang rumah-rumah ini, real estate investasi yang baru gitu. Terus habis itu si Sean memang bilang, oh ya memang kita jadi lebih friendly. Walaupun bukan girlfriend or boyfriend, tapi kita friendly. Terus si Marnie-nya ditanyain kan, oh lu tahu nggak tentang surat-surat ini gitu loh, yang dikirim-kirim ke cewek-ceweknya si Sean yang lain-lainnya. Terus dia bilang, oh gue juga terima, gue juga nggak tahu gitu. Oh terus lo nggak main kan kalau kita lihat di rumah lu ada apa gini gitu segala. Oh iya don't mind, kalian lihat aja. Terus habis itu setelah datang ke rumahnya dia, terus ternyata kok bisa ketemu kayak label-label buat apa, ada alamat cewek-cewek yang lain gitu, kayak buat tinggal ditempelin ke surat, terus habis itu diposin gitu loh. Semuanya ada gitu ya? Terus habis itu semuanya apa, si polisinya ya semuanya pada nanyain ini buat apa. Terus dia bilang, oh enggak, gue nggak inget gue punya itu. Jeng gitu, aneh kan. Terus habis itu setelah dilihat ya, si komputernya si Marnie sama si komputernya si Sean, expert tuh pada bilang bahwa si Marnie itu sebenarnya sudah menyadap komputernya si Sean dari bertahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka bilang bahwa ini kemungkinan si Marnie ini ngeliat emailnya si Monica, lihat kan broken English-nya itu, jadi dia copy cara menulisnya si Monica, terus habis itu dia bikin surat-surat ini, terus dia kasih ke cewek-cewek yang lain ini gitu. Termasuk si Ronnie, karena si Ronnie juga waktu lagi dia ditembak itu, pas dia mati, di dalam tasnya dia ada suratnya ini gitu loh. Gitu. Terus satu lagi yang bukti yang membikin si polisi-polisi pada lihat, aduh ini kayaknya si Marnie. Soalnya si Ronnie ini dibunuh pakai pistol 9 mm. Ya. Terus habis itu si Marnie ini memang dia suka ngumpulin pistol. Dan dia punya beberapa pistol yang ada di dalam rumahnya, sama satu lagi 9 mili tapi hilang, nggak ada di dalam rumahnya. Jadinya si polisinya nanya kan, kemana ini pistol lo yang 9 mil? Terus habis dia bilang, oh gue nggak inget, kayaknya hilang, kayaknya ada yang nyolong dari rumah gue gitu loh. Terus habis itu yang lebih menarik lagi, si Marnie ini di dalam rumahnya dia punya buku. Ya ini ya kids ini zaman tahun 2007 semua masih pada bacanya buku, belum lihat di Google. Buku cara bikin peredam pistol di rumah, tapi rakitan di rumah. Dan dia bukunya ada 2. Dan setelah dilihat lagi, dia beli kayak ke Home Depot gitu, barang-barangnya buat bikin ngerakit si peredam suara ini di rumah. Ada struknya. Terus waktu ditanyain si Marnie-nya, kenapa nih lu punya buku ini, terus kenapa lu beli? Oh ya itu cuma bercanda doang kok. Waktu itu soalnya gue punya ex pacar gue orang di polisi, terus habis itu dia suka sama pistol bla bla bla, jadinya ini cuma kayak buat iseng-iseng doang gitu. Bilang kayak gitu. By the way kepala gue pusing banget. Tapi bukti yang paling bikin semua polisi bilang iya ini memang dia pelakunya adalah pada saat temennya si Marnie, si temennya ini bilang, oh iya Marnie temen gue, tapi si Marnie bilang, oh gue cuma kenal doang sama dia bukan teman gue. Namanya Christy Passion. Nah si Christy Passion ini dia bilang ke polisi, dia ngaku ke polisi, ini si Marnie, dia memang udah bilang sama gue gitu bahwa dia bakal do something lah, pokoknya bakal melakukan kejahatan ini. Dan dia bilang ke gue kalau misalnya nanti kalau gue sudah melakukan hal kejahatannya ini, gue bakal telepon lu dan gue bakal bilang, oh do you wanna have dinner gitu, lu mau makan malam gitu. Itu kayak kata sandinya. Dan waktu polisi mencoba mengusut teleponnya ini, pagi itu setelah si Ronnie dibunuh, ada rekamannya bahwa si Marnie telepon si temennya ini dan dia bilang, do you wanna have dinner?
Jadi terus habis itu si polisi bilang, oke Kristi, lu harus bantuin kita. Coba lu ajakin ngomong dia, coba digali lagi gitu. Jadi si Kristi ngajakin si Marnie untuk makan malam bareng-bareng gitu loh. Karena dia bilang, oh my god, I'm freaking out gitu loh. Si Kristinya freaking out, nanti si polisi bakal ini, gue tahu kalau lo bersalah bla bla bla. Hai, kita harus ngomong gitu. Nah, terus habis itu si polisi sudah sengaja bikin si Kristinya itu pakai kabel penyadap gitu loh, supaya si polisinya bisa dengar semua pembicaraannya dan mereka bisa ngerekam pembicaraannya ini tuh apa sama si Marnie. Jadinya ya udah, mereka udah duduk gitu berdua. Terus habis itu si Marnie bisik bilang, ya suaranya kekecilan kali kalau gue bisik ya. Kalian bayangin aja kalau gue bisik-bisik, gue nih Marnie, gue bisik-bisik. Iya memang, gue masuk ke rumahnya dia, terus habis itu gue tembak 2 kali, terus habis itu setelah itu gue kayak ya udah abisin aja semuanya si pelurunya itu gitu loh. Bisik, tapi kedengeran sama si polisinya dan semuanya direkam. Gitu. Terus habis itu kan ditanya sama si Kristinya, terus habis itu senjatanya lo taruh di mana? Oh jangan takut sama senjatanya, katanya si Marnie. Udah gue taruh di tempat kayak semen gitu, di bucket, dimasukin semen, terus udah hilang lah pokoknya. Kayak gitu. Jadinya dia ketangkep deh di rekamannya itu gitu, bahwa dia mengaku bahwa dia yang ngebunuh si Ronnie. Ini belum selesai ya ceritanya. Masih ada plot twistnya lagi. Jadinya dia ditangkap polisi dan akhirnya dia dihukum 2 kali hukuman seumur hidup 2 kali tanpa ada parole. Tapi baru akhir-akhir ini dia naik banding karena dia bilang ini semuanya gue di set up, gue sengaja bilang di rekaman itu bahwa gue yang melakukan hal itu. Gue tahu banget si Kristi ini nih lagi disadap. Maksudnya pakai rekaman gitu dari polisi. Gue tahu banget, gue sengaja lah, pokoknya gue pengen ngomong kalau gue yang ngebunuh si Ronnie. Kenapa? Gara-gara di otaknya dia, di pikirannya dia adalah dia punya anak kan. Terus habis itu dia bilangnya, menurut gua si polisi ini semuanya lagi melihat bahwa anak gua yang melakukan hal itu gitu loh. Dan dia bilang, gua gak bakalan mau anak gua masuk penjara. Jadi daripada anak gua masuk penjara, gua aja yang pura-pura bilang bahwa gua yang ngebunuh, nanti palingan pengacara gua yang bakal ngurusin semuanya lah di sidang gitu lah katanya. Padahal si polisinya semuanya udah berkali-kali bilang, kita sama sekali nggak mau ngeliatin anak lo gitu loh, kita sama sekali nggak tertarik sama dia. Cuman menurut si Marnie, polisinya memberikan impression bahwa anaknya adalah tersangka dan dia sebagai ibu yang baik mau melindungi anaknya. Jadi pas lagi disidik gitu ya ceritanya, dia udah merasa polisinya udah betul, dia mikirnya kayak anaknya. gitu. Terus habis itu tiba-tiba kayak ada keponakannya si Marnie bilang ngaku gitu ke polisi setelah dia mau naik banding ini. Keponakannya datang, terus habis itu keponakannya bilang, oh iya gue yang nyuri itu, yang 9mm pistolnya gue yang nyuri gitu. Jadinya ada alasan bahwa ternyata sekarang kok pistolnya ada di tempat si keponakannya ini gitu. Nah jadinya dia lagi nunggu sidang nih sekarang, tapi gara-gara corona jadinya diundur. Tapi ya ada kemungkinan dengan bukti-bukti yang baru ini dia bisa keluar. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue tuh itu tidak menjelaskan bukti-bukti yang lain gitu loh. Contohnya yang kenapa ada label-label yang ada di rumah itu gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir juga, kalau label-label itu juga tidak membuktikan bahwa dia membunuh. Mungkin dia yang kirim suratnya, mungkin bisa dibuktikan bahwa dia yang kirim suratnya, tapi bukan berarti dia pembunuh. Mungkin dia memang mikir bahwa itu dia anaknya yang lagi dilihat sama polisi. I don't know. Ya kita lihat aja nanti ada update-nya atau enggak, karena ya sampai sekarang sidangnya belum berlanjut. Lama-lama sekarang pedesnya udah mulai turun, tapi kepala gue masih sakit. Kalian suka pusing gak sih kalau misalnya udah makan yang pedes gitu? Gue rasanya pusing. Ya udah, kita cobain selesai ini offline. Oh my goodness,
pedas banget. Semoga kalian enjoy cerita hari ini. Dan hari ini kita mau shout out ke Kusnadi DJ. Thank you so much, kamu selalu support kita, selalu kayak komen gitu. Dan ya kamu tahu kita channel baru, jadi your comment kita bener-bener seneng, happy untuk baca komen-komen kalian semua. Dan kalau kalian suka, please subscribe channel kita, please comment, dan please like, dan please share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa nonton kisah-kisah kriminal seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Habiskan. Oke, satu lagi lah, terakhir lah. Minum.